Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di TV Andi, media kita untuk belajar bersama dan berbagi informasi serta ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa. Pada hari ini bersama kita akan mengikuti webinar nasional dengan judul Kupas Tuntas Cloud Computing bersama dengan seorang pakar teknologi informasi dan telekomunikasi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ono Widodo Purbo atau yang akrab kita sapa dengan Bapak Ono W. Purbo. Selamat datang Bapak Ono. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Sebenarnya satu lagi yang benar Pak Riko sih, bukan saya ngomong. Oh iya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Selain Bapak Ono, ini belum selesai Pak Ono pembicaraannya. Selain dengan Pak Ono juga hadir pula seorang pakar cloud computing, Bapak Riko Herwanto. Selamat pagi Pak Riko dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pak Riko dengan Pak Ono ini bersama-sama telah menulis satu buku yang sangat menarik mengupas tentang cloud computing, akan terbit pada bulan Oktober ini. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan memberikan special prize bagi peserta webinar untuk pembelian buku-buku dari Bapak Ono W. Purbo dan Bapak Riko Herwanto yang akan kita bahas lebih tuntas dalam acara webinar pada pagi hari ini. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus Dharma Jaya yang telah mendukung penuh penyelenggaraan acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Zaidir Jamal, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selamat pagi Bapak Zaidir Jamal. Kemudian juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Teddy Kaprodi dari Program S2 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selamat pagi Pak Teddy. Nah, selanjutnya acara ini akan kami serahkan kepada Dharma Jaya, dalam hal ini Bapak Ketut Artaye. Beliau akan berlaku sebagai moderator pada acara kita pada pagi hari ini. Pak Ketut, selamat pagi Pak Ketut. Pagi. Iya, apakah sudah siap Pak Ketut? Siap, sudah. Untuk melanjutkan acara kita, membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik. Iya. Siap. Selanjutnya Bapak Ketut atau Bapak Ketut Artaye dari Dharma Jaya akan mengawal kita dari permulaan acara hingga akhir acara. Oleh karena itu waktu dan kesempatan semua acara kami serahkan kepada Bapak Ketut. Silahkan Pak Ketut. Baik, terima kasih Ibu Anita dan juga tim dari penerbit Andi. Langsung kita mulai, Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung tentunya kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam webinar Kupas Tuntas Cloud Computing yang tentunya diselenggarakan oleh penerbit Andi bekerja sama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Baik, perkenankan saya Ketut Artaye selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat beliau Direktur Penerbit Andi sekaligus Direktur Andi Academy, Bapak Joko Irawan Mumpuni. Juga hadir di tengah kita juga Wakil Rektor 4 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Profesor Dr. Insinyur Bustomi Rosadi MS, juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Zaidir Jamal SDMN,
Dan yang tak kalah penting adalah kedua narasumber yang juga sekaligus penulis buku Cloud Computing. Webinar kita pada pagi hari ini akan mengupas tuntas hal tersebut. Baik, Bapak, Ibu, dan juga peserta webinar sekalian, sebelum kita lanjut acara ini, sejenak kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Penerbit Andi sekaligus Direktur Andi Academy. Kepada beliau Bapak Joko Irawan Mumpuni, dipersilahkan Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Ketut, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya atas terselenggaranya acara ini, jajaran Rektorat, kemudian Bapak Dekan, Pak Zaidir, ST, Master Engineering, ada Pak Teddy, dan juga Pak Ketut, dan semua rekan yang ada di sana. Tak lupa juga kami ucapkan kepada 700 lebih peserta acara webinar pada pagi hari ini, luar biasa. Dan biasanya nanti yang nonton lebih dari 700. Nah, Bapak dan Ibu, ketika pandemi menerpa di dunia, pertama-tama yang sebagai pasukan melawan pandemi itu adalah orang kesehatan. Kemudian riset membuat antinya, membuat vaksinnya. Tetapi sambil menunggu itu manusia tetap harus menjalankan kehidupannya, nggak boleh berhenti. Tetap harus berjalan meskipun di penjara di rumah, di penjara di kantor. Fakta menunjukkan ketika ini terjadi, teknologi apa yang paling berperan membantu manusia untuk tetap menjalankan hidupnya ini, yaitu adalah teknologi informasi. Tidak bisa dibayangkan ketika teknologi informasi ini belum siap di era pandemi ini. Dunia akan semakin kacau. Nah, pada pagi hari ini, bukan kebetulan memang kita rencanakan acara ini harus terus digulirkan untuk meningkatkan literasi digital bangsa Indonesia. Nah, setelah hadir pada pagi hari ini, narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Riko Hermanto, pakar cloud computing, didampingi oleh Begawan IT Indonesia, yaitu Bapak Ono Wipurbo. Ya, betul-betul Begawan. Mudah-mudahan banyak pengikutnya. Sehingga ada kedepannya ada banyak Ono Wipurbo yang baru hadir di Indonesia. Nah, cloud computing ini perlu kita dalami karena kita yakini dengan cloud computing, dengan teknologi ini, kita memakai teknologi informasi ini akan secara ekonomis akan semakin efisien dan efektif. Oleh karena itu, saya mewakili Andi Academy dan TV Andi mengucapkan selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joko Irawan atas sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu serta peserta webinar, kembali kita simak bersama sambutan dari rekan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya kepada Bapak Zaidir Jamal STMN. Silakan. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mohon izin saya akan membacakan sambutan dari Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, dikarenakan beliau sedang ada kegiatan di Jakarta. Mohon izin Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun itu adalah salam dari bahasa daerah dari Lampung, Pak Joko dan peserta sekalian. Ya pun jawabannya.
Yang saya hormati Direktur Penerbit Andi sekaligus Direktur Akademi Bapak Joko Irawan Mumpuni, yang terhormat pemateri utama Dr. Ono Wipurbo dan juga Riko Hermanto MTI, beserta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan pada kegiatan webinar Kupas Tuntas Cloud Computing, saya mengajak saudara-saudara dan kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua hari ini. Di mana dengan kemurahannya itulah kita dapat mengikuti webinar dengan tema Kupas Tuntas Cloud Computing. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam kegiatan virtual ini, guna mengetahui dengan jelas apa itu fungsi dan manfaat cloud computing serta yang diselenggarakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya bersama penerbit Andi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, kita ketahui bersama cloud computing merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, namun masih sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi, cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dengan digelarnya webinar Kupas Tuntas Cloud Computing diharapkan akan membantu dan memudahkan kita berupa lembaga pendidikan yang kita selenggarakan dalam berinteraksi dari satu komputer ke komputer yang lain tanpa memakan banyak biaya. Cloud computing sendiri membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari sehari-hari, kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Apabila dalam penerapannya hanya membutuhkan jaringan internet, hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Dengan hadirnya Bapak Ono Wipurbo yang merupakan pakar IT nasional cyber, kita semua peserta webinar mengetahui dan memahami cara kerja cloud computing, fungsinya dan upaya menekan biaya dalam menggunakan teknologi komputer yang semakin meningkat. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, memang dibutuhkan adanya teknologi yang canggih dan memadai guna mempermudah proses belajar dan mengajar di kampus kita cintai Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Mengingat selain murah, cloud computing memiliki media penyimpanan fleksibel, efisien untuk diterapkan dalam sektor pendidikan dan menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna. Hal ini tentu saja dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat tanggap. Bapak Ibu, peserta webinar yang bahagia, teknologi cloud computing sendiri akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan didukung juga dengan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah khususnya di Indonesia. Dengan hadirnya pakar dan ahli IT di webinar ini, saya berharap kita semua dapat menyerap ilmu dan manfaat dari kegiatan ini. Harapannya dengan memahami apa itu cloud computing bisa menjadi banyak solusi dan memberikan banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat modern ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya webinar Kupas Tuntas Cloud Computing ini. Semoga tujuan kita untuk menciptakan kemerdekaan dalam belajar dan mengajar dapat segera tercapai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat hidayah, ridho kepada kita semua. Amin. Kepada semua pihak yang telah mempersiapkan dan terlibat dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Dr. Kandidat Insinyur Haji Firmansyah, YA, MBA, MSc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, dan sebelumnya juga terima kasih juga kami ucapkan kepada Direktur Penerbit Andi, Bapak Joko Irawan Mumpuni. Setelah kembali saya sampaikan sekali lagi, saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara Penerbit Andi dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Baik, Bapak Ibu dan juga peserta webinar sekalian,
Sambutan telah selesai dan kini saatnya kita masuk ke dalam acara inti, yaitu kupas tuntas cloud computing. Sebagai pertanyaan awal kita saja dulu, apa dan bagaimana cara kerja cloud computing serta apa dampak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan dikupas langsung oleh para penulis dan pakarnya dalam webinar ini. Oleh karena itu, ikuti terus acara ini hingga akhir, karena di akhir acara nanti akan ada door prize bagi 3 penanya terbaik. Nah ini yang dinanti-nanti, jangan sampai ketinggalan. Dan Anda juga, khususnya peserta, akan memperoleh e-sertifikat, tetapi hanya bagi peserta yang mengisi absensi kehadiran. Link absensi nanti akan dibagikan dalam kolom komentar menjelang berakhir. Ikuti acara ini dari awal hingga akhir nanti. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita yang akan menjelaskan dan mengupas tuntas tentang cloud computing pada pagi hari ini. Saya langsung saja tampilkan narasumber kita. Nanti yang utama adalah beliau Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, M.Eng PhD. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1962. Pendidikan beliau selesaikan mulai dari S1, S2, dan S3. S1 beliau selesaikan di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung tahun 87. S2 beliau selesaikan tahun 89 di MC Master University, Kanada di bidang semikonduktor laser. Dan program doktoral beliau selesaikan di Universitas Waterloo, Kanada juga di bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang telah beliau peroleh, ya, dari tahun ke tahun. Ini saya hanya ambil dari beberapa catatan saja. Mulai dari tahun 92 beliau masuk dalam buku American Men and Women of Science, ya, yang diterbitkan di Amerika Serikat. Juga tahun 96 menerima Adicipta Rekayasa. Ini salah satu dari Persatuan Insinyur Indonesia tahun 97. Juga tahun 2008, 2009, 2014, 2015, saya pikir tahun-tahun berikutnya juga beliau memperoleh penghargaan. Dan juga puluhan publikasi dan jurnal internasional yang telah beliau peroleh. Lebih dari 40 judul buku dengan topik sekitar teknologi internet, open source, Linux, etc. yang berkaitan dengan teknologi. Ya, ini beliau luar biasa penghargaan yang telah beliau peroleh. Bolehlah tepuk tangan di tempat Anda masing-masing. Itu. Dan lebih lengkapnya peserta webinar juga bisa memperoleh biodata lengkap beliau tentang Bapak Ono Wibowo di Wikipedia. Itu lebih jelas dan selengkapnya ada di sana. Oke, itu adalah untuk narasumber pertama. Berikutnya ini ada Bapak Riko Herwanto. Jadi beliau juga dosen teknik informatika Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, sama dengan Pak Ono juga sama tadi. Studi beliau selesaikan S1 di Universitas Bina Dharma pada tahun 1998 dan magister beliau selesaikan di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya tahun 2019. Beliau bersama dengan Pak Ono pada saat ini juga menulis buku tentang cloud computing. Contact person bisa dihubungi pada informasi yang telah tertera, baik itu email maupun website dan nomor HP maupun WA beliau. Itu biodata dari kedua narasumber kita yang tentunya ini sudah pakarnya nanti yang akan membahas tentang cloud computing kita pada webinar pagi hari ini. Baik. Selanjutnya kita akan simak dan kupas bersama cloud computing yang akan disampaikan. Pertama ini sebagai pengantar awal adalah dari Bapak Ono Wibowo. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh narasumber kedua yaitu Bapak Riko. Oleh karena itu langsung saja saya persilahkan kepada
Bapak Ono Wipurbo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketut atas ininya. Jadi kami berdua dari Dharma Jaya ya, dari saya dan Riko dosen Dharma Jaya, supaya tahu aja dan kalau bisa nanti daftar sekolahnya di Dharma Jaya. Selamat pagi Pak Joko, terima kasih banyak. Pak Zaidir, terima kasih banyak. Pak Bustomi juga terima kasih banyak. Teman-teman di Dharma Jaya maupun teman-teman di Andi, terima kasih banyak atas usahanya untuk mengorganize acara ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube yang mau melihat acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan diposting di chatting atau di komen di YouTube. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung diinterupsi aja nanti kalau ada pertanyaan, atau diatur nanti sama Pak Ketut. Mudah-mudahan bisa dimonitor nanti pertanyaan seperti apa. Kalau ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab, kalau boleh usul sih tolong dikumpulin aja, nanti akan kita usahakan jawab di luar acara ini. Jadi kita akan coba bikin dalam bentuk video atau segala macam. Gitu, itu yang pertama. Baik, tadi pertanyaan Pak Ketut menarik banget. Seperti apa juga tadi Pak Saidir udah ngasih gambaran tentang cloud computing. Jadi kalau disederhanakan sekali, cloud computing itu memungkinkan kita untuk punya aplikasi, punya server tanpa punya server itu, tanpa punya aplikasi itu. Seru ya? Punya aplikasi, punya server, tapi nggak punya aplikasi atau server itu kan seru. Tapi jujur ini, jadi Pak Riko, saya waktu itu kita menulis buku bagian dari kuliah sih sebenarnya. Tapi itu belakangan lah, ntar saya ceritain. Jadi kalau mau sederhananya, Anda bisa ngelihat contoh realnya. Ini misalnya ini ya. Ini e-learning yang saya pakai, LMS Ono Center ORID. Ini di cloud computing. Ini di cloud. Saya nggak punya servernya. Jadi di cloud, saya nggak punya servernya, dan Anda bisa ngelihat kuliah tentang cloud computingnya di sini juga bisa dilihat. Oke, jadi ini contoh satu. Cloud computing itu seperti ini. Kelihatannya kayak ini biasa sih, kayak web biasa. Ini satu lagi, ini di cloud juga. Oke, ini saya bisa masuk ke dalam sini. Saya masuk ke LMS Ono Center ORID. Ini kita bisa lihat kuliah-kuliahnya di sini. Terus juga masuk ke web saya, ke wiki saya. Dua-duanya bukan server secara fisik yang saya punya. Ini adanya di cloud. Makhluknya seperti apa? Ini saya kasih lihat yang realnya aja ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan cloud-nya. Cuman gini doang sih sebenarnya. Jadi kebetulan yang satu ada di Kenceng Solusindo. Kenceng Solusindo. Nih kelihatan, atau dibaca dulu ya. Kenceng Solusindo SSD Cloud Hosting sama Web Hosting. Jadi tulisannya udah Cloud Hosting. Yang bisa di-hosting di situ bukan hanya, kalau di Indonesia kebetulan hanya kebanyakan adalah mesin yang di-hosting, jadi infrastructure as a service, jadi mesin. Jadi kita bisa lihat di sini, Kenceng Solusindo misalnya, kita bisa hosting mau si panel, kalau itu jadi web hosting, atau hosting server. Oke, kita bisa hosting server. Nah ini langsung kita bisa ngelihat. Kalau saya punya satu core, 512 MB RAM, 20 GB storage, berapa per bulan. Jadi cuman itu aja sih intinya. Jadi di buku kita akan membahas yang lebih dahsyat daripada ini. Jadi bagaimana bikin cloud computingnya. Riko akan membahas bagaimana planning kapasitas yang diperlukan segala macam. Jadi bukunya akan dalam, lumayan dalam, sampai kita bisa bikin memplanning cloud seperti apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita interaksi dengan penyedia cloudnya sendiri, interaksi cuma kayak gini doang sih. Jadi kita bisa milih mau berapa satu core, memori berapa, storage berapa, bandwidth berapa, kecepatannya, perhatikan kecepatannya 1 Gbps ya, kecepatannya kenceng banget loh, hati-hati. 1 Gbps, rata-rata kecepatannya segitu sih, 1 Giga ke atas rata-rata kecepatannya. Kalau mau langganan ini bisa dibawain dikit, ini saya kebawain dikit. Kalau mau yang core-nya lebih banyak, harganya lebih mahal per bulannya. Oke, kalau mau langganan tinggal klik aja langganan, nanti kita bisa ngisi konfigurasinya seperti apa. Jadi konfigurasinya kita bisa atur bener-bener, tanpa kita punya servernya kita atur. Nah kenapa, nah ini satu lagi saya kasih lihat lagi, karena kebetulan saya pakai dua cloud kilat, satu lagi kilat.
cloud kilat. Oke. Sama juga bentuknya kayak gini doang sih. Jadi kalau Anda interaksi sama cloud ya cuma gini doang. Oke. Harga berapa, RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, rata-rata udah SSD semua, jarang yang pakai hard disk sekarang. SSD berapa, public IP berapa, kecepatannya rata-rata 1 giga semua. Jadi harganya segini. Yang seru dari cloud ini adalah, contoh paling real yang sering kita hadapin adalah gini. Pasti ada pernah ngerasain misalnya kita daftar SMA. Kan ada Diknas bikin layanan tuh ya, supaya anak-anak bisa daftar SMA online. Atau pendaftaran PNS online. Pasti semua orang tua pada komplain karena servernya lemot. Pas hari hanya itu langsung hancur, collapse servernya. Kenapa? Karena tidak pakai cloud. Jadi akibat tidak pakai cloud, layanan yang diberikan oleh pemerintah seringkali tewas seperti itu. Sebetulnya tekniknya gampang banget sih. Kalau pemerintah kita agak mau pintar sedikit, dia bisa gini. Pas waktu development kita pakai yang 90.000 per bulan. Kan cuman nggak ada user yang akses. Jadi dia cukup kasih RAM 1 giga, 1 core, memori kecil. Pas lagi di hit gede, pas hari hanya, dia bisa bilang ke cloud providernya, saya naikin dong core-nya, saya memori digedein semua, pakai yang gede banget, misalnya ya. Ini yang paling gede apa? L ya. Oh ini mah hosting. Yang cloud-nya mana tadi? Ini XL. Saya bilang, pas hari hanya tolong dinaikin jadi segini. Misalnya hari hanya ada 3 hari, jadi dia bayar cuman, ini per bulan lagi ya, 2,8 juta kan per bulan. Ya udah, saya beli 2 deh, 6 juta rupiah untuk 1 bulan ini aja. Jadi pas hari hanya, layanan aman, tidak kolaps. Dan ini yang kejadian sama Republik ini. Mereka, pemerintah rata-rata adalah beli server, akibatnya harganya jadi mahal, akibatnya pas hari hanya kapasitasnya nggak cukup. Karena sebetulnya kapasitas yang dibutuhkan lebih dari itu, tapi anggaran yang dikeluarkan kurang. Jadi sebetulnya taktiknya sebenarnya sederhana banget sih. Beli cloud yang murah dulu, pas hari H naikin kapasitas. Udah cuman gitu doang. Dan ini saya berani taruhan jauh lebih murah daripada dia harus beli server secara fisik dan bikin data center. Jauh lebih murah. Jadi kesalahan fatal Republik ini adalah maunya punya barang. Kalau ini kan virtual ya, barangnya nggak kelihatan. Jadi intinya itu aja sih cloud. Jadi, tapi cloud ini bukan keputusan orang IT sih sebenarnya kalau mau jujur. Cloud ini bukan keputusan orang IT. Ini adalah keputusan pimpinan. Karena ini adalah business decision, keputusan bisnis. Jadi harusnya pimpinan yang mutusin seperti ini. Kalau orang IT, pikirnya kan cuman, Pak, performanya kayak gini, harga sekian, tapi yang nentuin ini semua bisnis sih sebenarnya. Jadi harus pimpinan yang ngerti sebenarnya. Cuman pimpinan kita kan lebih ke lain. Ya udah. Jadi kira-kira gitu ya. Kalau kira-kira gini aja, secara umum kalau kita lihat dari luar, kira-kira seperti ini. Tapi nanti yang akan dibahas lebih ke dalamnya, gitu. Karena saya berharap teman-teman semua bisa bikin dalamnya tadi. Dan cloud itu ada banyak tipenya, ada yang private, ada yang ini contoh yang ini yang kita lihat ini di depan sekarang ini adalah public cloud. Yang ini public cloud semua ya. Jadi memang publik ada di internet. Kalau dengan teknologi yang sama kita bisa pakai IP private, ditaruh di data center di kampus atau di perusahaan gitu ya, private bisa. Itu namanya private cloud. Tapi biasanya kalau udah di corporate atau di kampus biasanya kita dicampurkan antara dua itu sih, antara public dan private. Sebagian akan private, sebagian lagi public untuk pelayanan kepada umum public. Tapi sebagian lagi yang sifatnya internal, yang emang harus diamankan, biasanya kita pakai private cloud. Jadi kita akan ada dua cloud tadi. Di jaringan seluler, Telkomsel dan teman-temannya juga punya layanan cloud, supaya contoh yang paling real layanan cloud itu, contohnya kalau kita di industri oil and gas, di minyak, kalau kan minyak banyak melakukan ini ya, drilling, pengukuran segala macam ya, kayak selam bersih dia harus ngebor, terus kita pengen tahu minyaknya ada di mana segala macam. Datanya akan disimpan ke server. Bayangkan kalau servernya ada di Jakarta, sementara dia ngebornya di Kalimantan. Itu kan jaringan antara Jakarta dan Kalimantan kan reject banget kan, antara lapangan ke Jakarta jaringannya parah banget. Jadi kecenderungannya adalah mereka akan mindahkan cloud-nya itu tidak di Jakarta lagi, tapi cloud-nya akan
ditaruh di dekatnya tempat drilling tadi, dan itu namanya kan ini namanya cloud computing. Kalau itu udah namanya edge computing. Jadi kira-kira gitu secara umum. Oke. Dan ini kira-kira saya segini dulu urusan cloud-nya. Nanti Pak Riko akan menjelaskan tentang teknik planningnya seperti apa. Sesudah Pak Riko saya akan mulai masuk lagi. Saya akan ngebahas kuliah cloud-nya itu seperti apa. Jadi ini sebetulnya bagian dari kuliah. Saya kasih lihat dulu lah websitenya ya, Dharma Jaya, di LMS Dharma Jaya. Kemarin kalau nggak salah kita juga mau membuka 1-2 kuliah ini bisa diambil oleh publik sih. Bisa diambil sama publik. Saya akan kasih lihat untuk cloud-nya sendiri. Ini adalah bagian dari ini kuliah saya banyak banget. Ini dia cloud-nya. Ini kuliahnya. Waktu itu Pak Riko masih kuliah waktu nulis buku ini. Keren kan? Kalau Anda kuliah di Dharma Jaya, bisa nulis buku. Jadi Pak Riko waktu nulis buku masih jadi mahasiswa waktu itu, mahasiswa pasca sarjana ya. Dan ini kalau kita lihat di sini di tugas akhirnya adalah nulis buku, UAS-nya nulis buku. Di kuliah cloud computing ini UAS-nya nulis buku, dan salah satunya hasil karya Pak Riko ini masuk ke Andi. Jadi ini hasilnya. Jadi ini kuliahnya ada di online sebenarnya di Dharma Jaya, dan kami di Dharma Jaya emang semuanya online sekarang. Walaupun nanti ada mix ya, ada yang tatap muka, ada yang online-nya. Kalau pandemi udah mulai turun, sebagian akan ada tatap mukanya juga sih tetap. Tapi kira-kira kuliahnya online ini, nanti ini akan saya bahas lebih lanjut tentang teknologi cloud-nya. Cuman sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut ini, saya kasih waktu dulu ke Pak Riko. Kalau ada pertanyaan, tolong masukkan ke chat. Buat yang di YouTube silahkan dimasukkan ke komen. Mudah-mudahan Bu Dwinita sama Pak Ketut bisa lihat pertanyaannya. Oke, selanjutnya silakan Pak Riko, sudah siap? Saya stop sharing soalnya. Baik, terima kasih tadi pengantar dari Pak Ono berkaitan dengan cloud computing secara umum beliau sampaikan, dan saat ini langsung saja saya persilakan kepada Pak Riko. Pak Ono dan Pak Riko staf pengajar di Dharma Jaya. Ya. iklan lewat. Terima kasih. Silakan Pak Riko. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ketut. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih juga pada Pak Ono, Pak Bustomi, Pak Zaidur Jamal, kemudian Pak Teddy, kemudian rekan-rekan dari Sivitas Akademika Dharma Jaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Sebenarnya itu sudah banyak, sudah dibahas semua seperti yang udah oleh Pak Ono. Mukadimahnya udah banyak tuh seperti itu. Ngawur lo belum. Jadi mungkin saya cuma sekadar bisa dikatakan nih icip-icip dah buku yang saya buat gitulah ya Pak ya. Nih. Oh Pak Riko lagi ini ya low profile ya. Buat teman-teman semua, Pak Riko ini insya Allah akan berangkat S3 ke Saudi. Nah, lo nggak bisa ngomong lo. Jadi buku ini sebenarnya dibuat di bawah tekanan oleh Bapak. Mukadimahnya udah ya, jadi coba saya share. Jadi sebenarnya isi dari buku saya itu sebenarnya apa nih? Saya coba share screen. Ini judul bukunya itu bagaimana sebenarnya merencanakan kapasitas. Ini buku ini sebenarnya adalah buku untuk reference, bukan untuk buku ajar sebenarnya. Jadi bisa dipakai oleh orang-orang yang akan coba untuk membuat cloud sendiri atau orang yang akan menggunakan cloud itu sendiri. Jadi judulnya sebenarnya manajemen dan perencanaan kapasitas.
Jadi di buku ini sebenarnya ada 2 acuan buku saya itu ada 2 dari luar semua ya. Yang pertama itu adalah The Art of Capacity Planning, kemudian The Practice of Cloud System and Administration. Nah, sebenarnya tadi udah dijawab, udah diberitahukan oleh Pak Ono, udah ini. Sebenarnya yang membuat adanya cloud ini sebenarnya apa? Ada 2 sebenarnya ini. Yang pertama itu CapEx dan OpEx. Jadi kalau CapEx ini adalah capital expenditure atau biasanya itu biaya investasi awal. Kemudian OpEx ini adalah operational expenditure. Jadi biaya yang mengikuti biaya-biaya yang mengikuti investasi tersebut. Contohnya gini deh, kalau kita beli kendaraan, tentunya nggak sampai di situ aja. Investasi kita kendaraan, tapi ada operasional lain, seperti kita harus ganti oli, seperti kita beli bahan bakar, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kecenderungannya ternyata sudah tahun 2000, sudah era 2000, itu orang kayaknya males menggunakan CapEx. Karena apa? Itu tadi, operasionalnya gede ternyata. Biaya operasionalnya gede. Jadi bisa dilihat di sini ada, nah ini capacity planning historical yang saya tulis merah. Ini mulainya ya era 2000 ke 2000 atas. Ini mulai orang menggunakan OpEx. Contohnya ini kalau di IT ya, orang sudah mulai meninggalkan apa yang dinamakan server fisik. Coba aja kalau Anda coba ini, Anda mau investasi gitu ya, ajukan investasi ke bos Anda mulai tahun 2000 ke atas, Pak, coba dong saya ditambah servernya secara fisik, apa nggak kena marah kita nanti? Karena itu tadi, biaya operasionalnya akan tinggi. Nah, secara grafik, ini kapasitas itu sebenarnya nggak bisa berubah secara ini. Ya, jadi ada current workload, ada workload overtime. Current workload ini biasanya ke sebelah kiri. Ini biasanya adalah untuk CapEx, capital expenditure. Kemudian yang dari current workload ke kanan, ini adalah OpEx-nya. Nah, gimana caranya ini supaya bisa memanjangkan operasional dengan kapasitas yang ada, kita bisa memanjangkan biaya operasionalnya. Jadi buku ini sebenarnya itu intinya. Dengan kapasitas yang ada, gimana sih kita bisa memanjangkan operasional expense-nya atau biaya operasionalnya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan klasik juga ya, masih bisa dipakai juga di era cloud. Ini perencanaan kapasitas. Yang pertama itu gimana sih jika data kita berkembang. Yang kedua, bagaimana jika memindahkan beban kerja dari server ke mesin virtual. Yang ketiga, gimana kalau ternyata diperlukan layanan baru. Dan terakhir, ini bagaimana menambahkan aplikasi ke server yang sudah ada. Ini jawabannya ada semua di buku saya lupa di bab berapa ya. Ada ini sebenarnya. Nah, ini ikhtisar bukunya. Yang pertama itu ada 3. Ini kita bisa cari ya, karakteristik cloud, bentuk pemodelan cloud, layanan cloud. Kemudian yang saya merahin ini adalah inti ikhtisar dari bukunya. Gimana sih? Nah, pertama itu manajemen kapasitas cloud. Gimana sih kita merencanakan kapasitas cloud? Dan yang paling seru itu di sini sebenarnya, Pak, pengukuran kapasitas. Jadi di sini saya selipkan ya, bagaimana memperkirakan kapasitas penyimpanan, bagaimana menghitung ukuran data pengguna,
bagaimana menghitung kebutuhan bandwidth, kemudian bagaimana menghitung kebutuhan dari virtual mesinnya. Baru kemudian masuk ke desain kapasitas, baru kemudian mengelola kapasitas. Sedikit ya, saya kasih sneak peek dari buku saya, ini How to Do Capacity Planning. Yang pertama, itu ada 3 ya sebenarnya, yang saya lihat. Itu adalah mengkategorikan dulu apa yang mau kita lakukan. Mengkategorikan dulu. Yang pertama, itu kita tentukan dulu beban kerja, kemudian tentukan lagi unit kerja yang akan menggunakan beban kerja itu. Yang ketiga, identifikasi singkat layan untuk setiap beban kerja. Langkah kedua, ini menganalisa kebutuhan saat ini, kapasitas saat ini. Jadi stepnya ini pertama itu ukur tingkat pelayanan, ya. Kemudian ukur penggunaan sumber daya secara keseluruhan. Yang ketiga, ukur penggunaan sumber daya berdasarkan beban kerja. Yang keempat, identifikasi komponen waktu dan respons. Ketiga, baru kita merencanakan untuk kedepannya seperti apa. Ya. Stepnya 2 juga, itu menentukan persyaratan pemrosesan data di depan. Kemudian yang kedua, ini merencanakan konfigurasi sistem di masa mendatang. Nah ini yang harus dikalkulasikan sebenarnya, ini kapasitas penyimpanan, ukuran data pengguna, kebutuhan bandwidth, kebutuhan perangkat headroom. Ini ada formulasinya, kita buatkan di kalau nggak salah di bab 6 kalau nggak salah ada. Kemudian di appendix atau di lampiran itu ada juga contoh kasus penggunaannya seperti apa. Saya ambil contoh satu ya Pak, ini menggunakan gimana kita menghitung headroom atau virtual nih. Ini salah satunya contohnya. Ini virtual room ini didapatkan dari kapasitas penyimpanan dikalikan persentase pemakaian, kemudian dikurangi kapasitas terpakai, baru dibagi dengan rata-rata. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya host-nya 5, masing-masing 128, berarti saya punya sekitar 640 GB. Kapasitas terpakai itu ternyata sampai saat ini diukur oleh adminnya mungkin sekitar 40 GB. Pemakaian yang diinginkan itu hanya 70%. Kemudian virtual memorinya rata-rata itu mesinnya sekitar 0,5 GB. Jadi hitungannya sekitar 640 kali 0,7 kurangin 400 dibagi 0,5. Jadi kita dapatkan sebenarnya kalau kita mau buat cloud, ini untuk ini ya Pak ya, untuk penyedia host cloud ini. Jadi kita diperlukan itu sekitar ada 96 mesin virtual. Baru nanti dimasukkan ke rencana kapasitas. Jadi mesin ini masuk kemari Pak. Perhitungannya. Rencana penambahan, kemudian penambahan normal, kemudian pemakaian saat ini ada juga perhitungannya itu di babnya. Untuk sementara ini yang bisa saya share Pak dari isi buku saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketut. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riko. Tadi beliau sudah menyampaikan sedikit kisih tentang isi dari buku yang diterbitkan baik berkaitan dengan cloud computing. Oke, langsung kembali Pak Ono. Tadi Pak Riko sudah menyampaikan, apalagi Bapak ada tambahan yang lebih luas cakupannya tadi Pak. Silakan. Pak Ono? Masih di mute. Oh, iya. Sorry, saya masih di mute. Sorry, aku masih di mute. Wah, ini udah ada pertanyaan. Oh, udah ada pertanyaan nih. Mau dijawab dulu apa gimana enaknya? Ini atau saya bentar.
Ini saya jawab sepintas-pintas dulu ya, atau ini enaknya gimana, Pak Ketut? Mau jawab pertanyaan atau saya terangin dulu? Boleh Bapak terangkan lagi sedikit, nanti biar kita langsung buka sesi pertanyaan, dikupas lebih dalam. Oke. Minta maaf tadi lupa di unmute. Oke. Saya kasih lihat kuliah saya biar teman-teman bisa kebayang dunianya seperti apa. Tadi Pak Riko udah ngasih lihat bukunya seperti apa. Jujur buku itu dibutuhkan buat Anda yang memang serius untuk implementasi cloud. Biasanya yang ada di how to di internet itu lebih banyak dari bagaimana cara install cloud. Jadi install cloud adalah satu hal, manage cloud satu hal. Yang paling fatal banget adalah mengkalkulasi kapasitasnya. Jadi saya harus gede apa cloud yang saya siapkan. Itu yang fatal sih sebenarnya. Install mah gampang banget. Pas kalkulasi puyeng kepala lo. Jadi Riko beruntung lumayan. Ya, Riko adalah mahasiswa ranking pertama ya di angkatan beliau. Jadi ini anak pinter nih sebenarnya. Baik. Ini kuliahnya biar kebayang kuliahnya seperti apa. Ini ada konsepnya, saya kasih lihat konsepnya, ada grid, ada cloud. Oke. Seringkali kita terbalik antara dua ini, antara grid dan cloud. Oke. Kalau cloud itu, kalau yang disederhanakan, cloud itu lebih basisnya virtualisasi. Jadi satu mesin dibagi ke banyak layanan. Jadi misalnya saya punya mesin, dalamnya ada 32 core. Nah, saya bisa bikin 32 server. Itu cloud. Kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi satu mesin dibagi. Biasanya kita nyebutnya virtual lah, apa segala macam itu cloud. Kalau grid, ini beda lagi. Jadi kuliahnya tuh lebih cloud dan grid ya. Cloud dan grid computing sih sebenarnya. Jadi ada cloud computing, ada grid computing. Kalau grid computing, itu kebalikannya cloud. Kalau cloud satu mesin dibagi, kalau grid banyak mesin jadiin satu. Kebayang? Pasti pusing ya. Jadi cloud satu dibagi banyak, kayak kita main virtual box lah. Kita bisa punya banyak mesin dalam virtual box. Kalau grid computing, banyak mesin secara fisik dijadiin satu mesin. Ini fungsinya kalau kita pengen bikin superkomputer. Jadi grid itu fungsinya buat superkomputer. Jadi ini diterangkan di awal kuliah. Bedanya antara grid dan cloud. Oke. Dan dua-duanya dibahas sih. Jadi tujuan hidup kita sebetulnya tergantung. Ini kebanyakan digunakan di dunia akademis, terutama buat kalkulasi yang simulasi, data science segala macam yang butuh komputasi yang cepat, bisa pakai grid computing sih sebenarnya. Oke. Kalau cloud computing biasanya untuk memberikan layanan. Ada yang berbentuk infrastructure as a service, platform as a service, segala macam. Jadi rata-rata nanti bentuknya as a service. Dasar paling sederhananya adalah virtualisasi. Kalau mau bego-begoan, kita bisa lihat pakai virtual box nih, seperti ini, virtual box di komputer kita. Cuman kalau yang serius ya nggak ini kan pakai desktop ya. Kalau itu nggak pakai desktop, kira-kira gitu ya. Kalau mau lebih enak lagi, kalau mau yang command line biasanya pakai KVM. Kalau mau pakai yang bisa prosesornya macam-macam bisa pakai QEMU, gitu ya. Itu mesin yang di virtualisasinya mesin di sini, mesin. Nah kemudian bagaimana dengan hard disk dan sebagainya? Kita akan mengenal ada dua makhluk, ada NAS, Network Attached Storage atau NAS, ada Storage Area Network. Ada dua makhluk ini, kalau udah di hard disk ada dua nih ya. Ada network attached storage, ada storage area network. Dan ini dua-duanya hard disk nih, hard disknya. Jadi hard disknya bisa juga berbentuk kayak hard disk di cloud. Bisa kayak gitu. Kalau network attached storage biasanya kayak file sharing. Kayak kalau di Windows kan ada bisa kita folder bisa di-share, file bisa di-sharing. Itu biasanya pakai network attached storage. Kalau yang storage area network itu lebih dahsyat lagi. Kita kayak bisa nempelin hard disk. Jadi kita kayak nempelin SATA ke jaringan. Kira-kira kayak gitu. Yang ini lebih parah nih. Yang storage area network parah. Kecepatannya jauh lebih tinggi yang ini. Biasanya ini pakai fiber di sini. Sun ini pakai fiber. Kalau yang ini yang biasanya buat inilah. Kita kalau ngelihat di sini ya. Sorry, gue masuk ke ini ya.
Ini bukan ini ya, bukan apa sih namanya? Bukan endorse. Jadi kita bisa lihat NAS. Ini kalau 3 huruf bisa kacau nih, kacau kan. Nah ini contohnya NAS hard disk storage lah. Nah ini contoh-contohnya kayak gini. Ini NAS. Kalau Sun jarang yang jual. NAS harganya udah segini, rata-rata harddisknya ada 2 atau 3 harddisk dalam sini. Jadi bisa banyak harddisknya. Kayak ini 2 harddisk nih, 5 jutaan tuh 2 harddisk di dalamnya. Kalau Sun nggak ada, jarang yang jual. Sun storage ada nggak yang jual? Kalau ada gila juga dia. Tuh kan, nggak ada. Nggak ada yang jual. Nggak ada. Jadi kalau yang Sun jarang yang jual. Oke. Di sini ada contohnya, ada bisa pakai OwnCloud, bisa pakai Nextcloud. Buat bikin yang NAS ini kita bisa pakai OwnCloud, bisa Nextcloud. Jadi cloud, kebayang ya, cloudnya bisa mesin, bisa storage. Oke. Kita juga bisa sistem operasi yang buat kontrol cloudnya bisa macam-macam, bisa Proxmox, ini yang sederhana banget. Cara kerjanya kira-kira kayak VirtualBox, cuman dia bentuknya server. Ada yang berbentuk lagi OpenStack. OpenStack itu lebih dahsyat lagi. Oke. Cuman sekarang kita sudah mulai masuk yang lebih kacau lagi dari ini semua. Kalau ini 2 ini adalah infrastructure as a service. Jadi betul-betul mesin yang kita dagangin. Jadi kebanyakan kayak tadi Kenceng Solusindo, Cloud Kilat, itu mainnya di sini dia. OpenStack biasanya. Kalau kita masuk dalamnya OpenStack itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi OpenStack itu yang bisa nyewain tadi. Nah, kedepannya mereka udah mulai yang didagangin bukan mesin. Kita tidak RAM-nya berapa, core-nya berapa, tapi maunya layanan apa sih? Saya pengen dong, saya nyewa web server tambahan. Saya butuhnya web servernya doang. Gua kagak butuh mesinnya. Saya mau dong buat aplikasi buat chatting. Saya maunya chattingnya doang, nggak mau yang lain. Nah, mulai masuk yang namanya platform as a service apa. Salah satu yang perlu dilihat, ini belum dimasukin ke kuliah sih, Kubernetes. Nah, ini Kubernetes ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih. Oh iya, lupa ngasih tahu. Pak Teddy, punten. Ini teh kuliahnya udah nggak ada nih ya. Ini kuliahnya waktu Pak Abdi nih. Pak Abdi adalah kaprodi yang sebelumnya. Ini kuliahnya udah nggak ada lagi, soalnya kayaknya anak-anak pada stres kuliah sama saya yang ini, karena suruh nulis buku. Tapi jadi orang kan setelah stres. Itu tadi cloud. Untuk grid, kita bisa pakai Rock Cluster, bisa pakai OpenMPI untuk grid. Contohnya itu kita bisa, ini saya kasih lihat contoh instalasi instance di cloud. Kalau instalasi Ubuntu server seperti apa, platform of a service itu tadi Kubernetes, infrastructure of a service itu bisa pakai OpenStack dan sebagainya. Nah, software ini udah kecampur sih sebenarnya, Kubernetes segala macam, bisa yang ini, rada bingung. Cuman di cloud ini saya masukin juga mulai, nah ini bagiannya Pak Riko yang ini nih tadi sebetulnya. Dari sini sampai sinilah. Ini Pak Riko nih ya urusannya ya. Nah, kebetulan yang juga menarik dari sisi cloud adalah uang. Uang bisa dimasukin, makanya saya masukin Bitcoin, blockchain. Nah, kemudian, nah ini tadi Pak Riko udah ya. Sebetulnya Pak Riko yang ini lebih ke arah data centernya sendiri. Si fisiknya data center seperti apa. Ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Cuma di Indonesia sampai tier 3 doang sih. Terus cara ngitung cost-nya data center seperti apa. Kalau ini udah jalan, baru kita bisa ngitung yang ini nih. Pak Riko-nya masuk di sini. Beres ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mulai tukang coding, programmer bisa juga pakai subroutine-nya ada di cloud. Jadi misalnya dia butuh subroutine apa? Misalnya dia butuh melakukan modeling dari data buat data analisis dan sebagainya. Tidak harus subroutine-nya ada di komputernya dia. Dia bisa lemparin ke cloud. Contohnya adalah ini, Google, dan ini saya kerjain beneran nih, Google Inception Tree. Ini
Ini adalah apa sih, neural network yang bisa diakses oleh orang punyanya Google. Kita bisa akses free loh, geblek nih Google ada geblek ini mah. Neural networknya bisa diakses free. Jadi waktu saya mau, nah ini bentuknya kayak gini neural networknya, berlapis-lapis seperti ini. Inputnya adalah 299 kali 299 kali 3, outputnya 88 kali 248 fitur akan keluar. Hasil analisa dari image ini. Dan ini biasanya kita pakai buat image. Supaya dapat fitur dari image-nya kita masukin gini. Dan ini cloud. Artinya apa? Kita nggak perlu punya neural network-nya sih. Kita nggak perlu neural network-nya, kita nggak perlu punya. Kita lemparin aja tuh gambar ke sini, langsung kita dapat fiturnya 248. Dan ini kita bisa enak buat melakukan klasifikasi segala macam, buat data science-nya enak banget. Jadi kita melakukan proses data analitik tanpa perlu punya server yang gede. Jadi udah sampai kayak gitu banget sih sekarang. Beres ya? Ini programming bisa kayak gitu. Oke. Google Cloud tuh keren banget, asli keren. Oke. Kemudian terakhir mulai urusan security di cloud. Karena bahaya banget sih. Oke. Sekarang kita masuk ke dunia pertanyaan. Nih, saya nggak bisa baca nih. Saya harus ini dulu, matiin dulu. Oke. Pertanyaan. Pak Ketut mau milihin mau pertanyaan mana dulu atau kita lihat bareng-bareng atau gimana? Baik, boleh Pak. Sambil saya pandu, nah di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Nanti juga kita akan buka pertanyaan dari channel YouTube, nanti akan dipandu langsung oleh kawan-kawan dari Andi juga. Baik, kita langsung saja Pak Ono. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari awal saja. Kita lihat dari pertanyaan dari atas ya. Ya. Yang jawab Pak Riko dulu kan? Boleh. Yang jawab Pak Riko. Siapa yang Kapan lagi gue ngerjain? Dulu, Pak, yang dari Pak Ono ini, dari Syarif Hidayat, ada istilah, untuk pertanyaan untuk Pak Ono, ada istilah tidak ada cloud, yang ada adalah server orang lain, gitu, terkait keamanan informasi pemerintah, kekeh untuk melindungi data dan membeli infrastruktur sendiri. Bagaimana pendapat Bapak? Tidak ada cloud, yang ada server orang lain. Ya sebetulnya cloud itu ada di servernya penyedia cloud sih. Servernya server orang lain. Nah sekarang jujur, untuk melindungi data, kita nggak bisa ngandalin penyedia cloud itu. Kalau mau jujur, saya akan mengenkripsi data saya, walaupun itu saya taruh di cloud. Supaya apa? Kalau si penyedia, si provider cloud itu nakal, dia pengen ngambil data kita bisa diambil sih, cuman karena di-encrypt, dia tetap nggak bisa baca. Jadi kira-kira gitu tekniknya. Ini jadi cloud itu memang ada di server orang, asli. Di server si provider. Jadi kita nyewa. Jadi masalah keamanan, sarannya kita harus bisa melindungi diri sendiri. Jangan ngandelin dia. Gitu. Intinya itu. Tadi di kuliah ada di bagian paling bawah tuh ya. Di kuliah bagian bawah. Tapi kalau mau lihat lebih detail, ada di kuliah saya juga di Dharma Jaya yang di cyber security. Kalau nggak salah Pak Teddy kemarin bilang mau dibuka buat umum juga ya, kalau nggak salah sih gitu. Gitu Pak Ketut. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Ya, itu tadi sudah pertanyaan dari Syarif Hidayat tadi Pak ya. Oke, kita lanjut. Ini, oh ya, dari Latif Ahmad, bisa nggak datang ke sosialisasi ke SMK? Jadi kita tampung Pak ya. Ini dari Kota Batu Jawa Timur Pak, minta sosialisasinya. Oh bisa, bikin aja webinar buat SMK Pak Ketut. Gimana sih? Oh iya, bisa. Gampang ini, itu. Ya, jadi bisa disosialisasikan ke SMK Pak ya. Nanti bisa Pak menghubungi kami dari pertanyaan dari Pak Latif Ahmad. Oh kalau enggak aku tambahin deh urusan SMK gini deh. Ini gue buka rahasia dulu ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi akan ada LKS, Lomba Keterampilan Siswa dari Dignas. Dan saya salah satu pembuat materi sih. Iya. Jadi kalau anda guru-guru SMK segala macam tahu, materinya sebetulnya ada di kuliah saya di Dharma Jaya, itu ada materi-materinya, dan itu ada di soal LKS. Jadi sarannya sih ya kita bersedia buat sosialisasi siswa buat ke SMK. Sebetulnya materinya ada di kita semua juga sih. Jadi ada cyber security apa segala macam. Ini 2 minggu lagi nih, tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau tanggal berapa? Selama seminggu ada LKS. Iya, intinya bisa, nanti bisa komunikasikan lebih lanjut. Tentunya juga nanti mudah-mudahan juga bisa disponsori langsung oleh penerbit Andi kan.
Iya, tadi Pak Joko bilang ini boleh dipakai Iya, loh. Pak Joko boleh pakai. Iya, siap. Baik, ini saya menyambung kembali pertanyaan dari Pak Dede Hendrik. Dia juga menyambungkan pertanyaan dari Pak Sarip tadi. Mohon izin Pak Sarip ya. Pak Ono dan Pak Riko, bagaimana kita bisa tahu bahwa server yang bisa kita titipkan itu aman, Pak? Mohon tips-tipsnya. Oke, Pak Riko dulu deh. Dari tadi gue yang ngomong, Pak Riko ada ini komentar duluan, nanti saya tambahin. Oh, yang bawahnya juga nih. Secara infrastruktur, oh Ya, iya, ntar aja dah. Ya, bentar ya, Pak Riko, silahkan dulu Pak Riko. Ya, kalau tipsnya sih sebetulnya tadi itu sudah dijawab oleh Pak Ono sebenarnya. Enkripsi datanya, kita harus enkripsi data, pasangin password mungkin ya seperti itu. Dan kalau memang rasanya memang nggak yakin gitu yang data tersebut bakal aman, ya jangan taruh di cloud seperti itu. Jadi tidak cloud itu sendiri nggak mungkin bisa benar-benar 100% safe ya. Jadi kita juga harus bisa mengamankan data kita sendiri yang akan kita taruh, yang kita titipin gitu. Ya. Ya, aku tambahin ya, Pak Riko ya. Oke, saya akan share screen aja. Kita bisa lihat kuliah saya di LMS Dharma Jaya juga ada. Ini bagian dari kuliah ini sih, kuliah pasca sarjana sih. Tapi ini terbuka nanti Pak Teddy Kaprodi kemarin sempat ngomong ini mau dibuka sih sebenarnya. Ini ada kuliah namanya Advanced Networking sama Cyber Security. Jadi kalau Anda belajar di sini, saya lihat di sebelah kirinya aja ya. Jadi secara umum ini dibagi 3 bagian. Pertama adalah masalah advance sampai sini ya, sampai sini. Jadi konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, VoIP, OpenBTS, network benchmarking, network programming. Ini urusannya advanced networking ya. Jadi bagaimana network yang advance. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita tahunya itu aman atau tidak? Teknik yang kita pakai sebenarnya kita harus ngejebolin server kita sendiri. Jadi kita tes, ini server bisa jebol nggak sih? Nah, di sini diajarin teknik ngejebolinnya. Oke, salah. Ini dia. Sampai sini. Jadi ini contoh-contoh teknik ngejebolin, persiapan hacking sebenarnya footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, deface, attack file sharing segala macam. Ini teknik jebolinnya diajarin di sini dan ini kita praktekkan ke server yang kita punya. Jadi untuk mengetes bahwa suatu server itu aman atau tidak, ya belajar dijebol aja sekalian tuh server. Namanya penetration test. Satu lagi vulnerability analysis, menganalisa kelemahan si server. Nah, ini di bagian sini teknik keamanannya diterangin gitu ya, sampai sinilah teknik keamanan. Di sini ada dasar mengamankan server seperti apa, firewall, secure shell, secure ini, ada VPN, ada web application firewall, pertahanan host, ada intrusion detection system, ada basic data security. Basic data security adalah enkripsi yang tadi Pak Riko sebutkan. Jadi ini dilakukan. Jadi sarannya kerjakan ini dulu, terus jebolin. Kalau masih ada lubang segala macam, kita tambal. Jadi ini proses yang berulang terus ya. Jebolin, tambal, jebolin, tambal, jebolin, tambal. Jangan khawatir, karena ini buatan manusia, pasti ada lubangnya sih. Nah, kalau Anda yang mau berprofesi sebagai di dunia keamanan, bisa masuk ke topik yang 2 ini. Ada 2 pilihan, bisa masuk ke sebagai ahli forensik atau information security management system. Yang ini adalah auditor. Mengaudit keamanan sistem ini standarnya adalah ISO 27001 gitu. Kalau jadi forensik itu kira-kira rate pekerjaannya kalau terutama kalau dapat dari bank sekitar 100 sampai 200-an juta per pekerjaan. Pekerjaannya sekitar seminggu 2 minggu sih kira-kira kayak gitu forensik. Gitu, Pak. Masih mulai ngiler ngeces mata. Baik, itu tadi. Terima kasih. Kita ini banyak sekali sudah masuk ini luar biasa. Kita lanjut dari YouTube udah masuk juga belum? Dari YouTube? Di YouTube juga sudah banyak. Nanti kita akan alihkan lagi. Ini menyambung lagi pertanyaan tadi dari Pak Fahmi kayaknya sudah sama karena pertanyaan sama terkait dengan keamanan tadi ya. Terus dari Pak Rizkon ini
Untuk Pak Ono lagi Pak, secara infrastruktur dan harga lebih baik kita memilih cloud dalam atau luar negeri Pak? Ini susah ini. Ini ngomong jujur dulu ya, jujur terus terang dulu ya. Kalau dari kecepatan segala macam, performance bereaksinya, jadi kecepatan, reliabilitas segala macam, saya akan cenderung ke dalam negeri sih sebenarnya, karena traffic kita dalam negeri. Terutama karena kan customer kita dalam negeri, jadi kita nggak tergantung sambungan internasionalnya, kita pakai dalam negeri. Cuman kalau mau jujur, harga infrastruktur luar bajingan asli. Cloud luar tuh harganya murah banget nih, bener. Aduh, nyesek ngelihat harganya asli. Kalau mau belajar bisa ke cloud luar sih, dan harganya nih gua bisa nggak ya? Ada sorry, coba saya screen share. Tapi ini kayak iklan jadinya gue nggak enak Tadi juga iklan juga sih sebenarnya. Cuman saya berusaha iklan yang dalam negeri. AWS Cloud. Ini harganya udah kurang ajar banget atau price gitu ya. Pricing. Ada ininya nggak ya? Cloud Service Pricing. Coba. Harganya tuh murah banget Pokoknya harga geblek lah, ada harganya, nggak keluar harganya Saya pengen keluarin harga, nggak keluar. Tapi harga, sorry, ini ada harga. Ada nggak harga? Nggak nemu. Tapi harganya murah banget asli. Harganya murah banget. Tapi kira-kira murahnya nggak. Tadi kan harga sekitar 100.000 sebulan ya. Kalau pakai AWS ini, kalau biasanya sekitar 75%, 50-75% dari harga Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Jadi jatuhnya nggak jatuh banget sampai hampir nol sih, enggak sih. Cuman saya cenderungnya yang lokal Indonesia. Gitu. Kasihan sama teman-teman sih. Oke. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah ini ada lagi dari Pak Riko nih, lanjut ke Pak Riko. Kebetulan ini kemampuan IT-nya ya masih rendah katanya Pak. Jadi bagi saya cloud ini masih asing lah ya. Dan pertanyaan saya, apa perbedaan cloud dengan server dan bagaimana cara kerjanya Pak? Serta apa kelebihan dari cloud daripada server? Masih asing. Saya pengen tahu Pak Yuko jawabnya kayak gimana. Silakan Pak Riko. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Apa perbedaan cloud dengan server? Sebenarnya itu hampir tidak ada perbedaan. Ini lagi jawaban sopan dari Pak Riko. Ya, hampir tidak ada perbedaan. Kalau cloud itu secara virtual, jadi secara maya itu nggak bisa dilihat. Tapi kalau server itu secara fisik ada. Jadi ini adalah sama-sama media penyimpanan sebenarnya ya, Bu Emidawati ya, Ibu saya panggil. Kemudian cara kerjanya itu ya sama. Ya, hampir mirip seperti itu lah Pak. Jadi kelebihannya, saya lanjut ke jawabannya, kelebihan dari cloud daripada server. Kelebihannya cloud itu lebih murah. Kita nggak punya infrastrukturnya, nggak perlu ada biaya perawatan secara fisik, ya. Tapi kalau server kita mesti beli, kita mesti merawat, ada biaya listrik dan sebagainya itu. Itu. Jadi kalau server kita pusing kepala, ya. Kalau cloud kita nyewa, pusingnya dipindahin ke yang kita sewa tadi. Jadi nggak pusing. Dan cloud itu murah banget, asli murah. Gitu. Jadi Pak Riko udah bener sih. Itu ya, Bu Emidarwati. Baik. Iya itu Bu Emidawati ya, terima kasih jawaban dari Pak Riko dan Pak Ono juga. Lanjut lagi kita ke YouTube mungkin dari Bu Anita. Kita alihkan pertanyaan dari YouTube mungkin. Oh ya, ini dari YouTube juga sudah mulai masuk. Banyak sekali pertanyaannya. Kami pilihkan beberapa dari Bapak Al-Hadad. Menanyakan untuk tingkat keamanannya bagaimana ya? Apakah ada kemungkinan pencurian data? Maaf, saya awam tentang sistem cloud. Itu pertanyaan dari Bapak Al-Hadad. Kemudian, ini saya lanjut pertanyaan yang lain atau satu-satu ya?
Ya, oke, Iya. silahkan dijawab Soalnya dulu. susah. Ya, Pak Riko atau Pak Ono, monggo silahkan. Pak Riko atau Pak Ono? Ono, Pak Riko stres. Tapi gini Pak Al-Hadad. security ya. Ya, kira-kira logikanya gini Pak. Kalau saya sebagai manusia, saya akan berusaha mengamankan data saya akan berusaha mengamankan server saya, gitu. Saya biasanya nggak 100% mempercayakan semua aset saya ke penyedia. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin mengamankan data saya, gitu. Beres ya, itu yang pertama. Tadi caranya, tekniknya seperti apa, ada di kuliah cyber security-nya saya, bisa dilihat. Itu yang pertama. Prinsip pertamanya itu. Jadi kalau orang security selalu gitu, kita nggak pernah percaya sama orang lain sih sebenarnya. Saya akan berusaha mengamankan diri sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita akan bayar orang untuk ngamanin, gitu ya. Itu yang pertama. Cuman yang kedua, penyedia cloud dia hidup dari trust. Penyedia cloud hidup dari kepercayaan orang. Kalau sampai servernya jebol dan masuk ke media, masuk ke omongan orang nanti tidak akan beli cloud-nya dia. Jadi penyedia cloud juga akan berjuang supaya dia aman juga. Jadi sebenarnya double garden sih. Dua-duanya akan berusaha ngamanin. Gitu sih sebenarnya kondisinya itu. Cuman prinsip yang pertama, kita tetap harus berusaha mengamankan apa yang kita kerjakan. Soalnya kalau misalnya kita bikin aplikasi, nanti aplikasi udah di luarnya penyedia cloud kan, aplikasi di luar penyedia cloud, aplikasi, terus sudah gitu, tahu-tahu aplikasinya kita agak bolong, orang bisa melakukan SQL injection. Nah itu yang salah bukan penyedia cloudnya, itu kitanya yang bikin aplikasinya itu. Kira-kira gitu sih. Gitu ya, Bu Nita silakan. Iya. Oke, Budita. masih Yang ada dari pertanyaan YouTube ada lagi? berikutnya dari YouTube. Ini Pak Ono dan Pak Riko. Sebentar, saya pilihkan Anito Wijaya. Dari Bapak Anito Wijaya. Bagaimana Diskominfo menerapkan cloud computing pada SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik? Malah buat Diskominfo ini sepertinya pertanyaannya. Diskominfo. Iya. Oh. Gimana? Pak Riko atau Pak Ono? Sebentar. bersinggungan dengan Diskominfo. Atau coba kita Nah. lanjut ke pertanyaan. Pak Riko nggak berani nih. Parah. Buat teman-teman di Diskominfo, teman-teman di Kominfo, teman-teman di pemerintahan, pada hari ini sebetulnya teman-teman banyak di instansi pemerintah mereka bikin data center. Saya tahu Kominfo punya data center, beberapa pemprov segala macam kayak di Jawa Tengah. Saya tahu Diskominfo-nya punya data center. Jadi secara infrastruktur udah punya sih sebenarnya. Data centernya udah punya. Dan saya tahu Diskominfo Jawa Tengah punya data center gede di Semarang. Jadi ada data center itu ada. Pertanyaannya bisa nggak Kominfo itu migrasi ke cloud? Bisa banget. Jadi secara listrik punya, data center punya, fibernya udah punya, semuanya punya, tinggal kita pasang mesinnya, terus kita jalankan aplikasi buat cloud tadi, bisa OpenStack, bisa Kubernetes, bisa segala macam. Setelah itu jalan, nanti dia bisa gini polanya. Jadi misalnya ada kementerian atau lembaga yang kecil-kecil ya, dinas-dinas yang lain, nanti tinggal bilang ke Diskominfo, Mas, saya butuh dong server buat HRD, buat apa segala macam, tinggal minta, nanti dikasih, ini kamu mesinnya saya kasih 1 core. Jadi bentuknya kayak cloud provider yang saya kasih lihat tadi, tapi bentuknya ke Kominfo, ke Dinas Kominfo requestnya. Jadi secara infrastruktur sudah mulai ada, dan saya udah ngelihat dengan mata kepala sendiri itu makhluknya ada. Yang saya tahu di Dinas Kominfo Jawa Tengah, sudah mulai berbentuk cloud sih sebenarnya. Gitu. Jadi sudah ada sih sebenarnya. Kalau mau belajar, saran saya belajarnya ke Dinas Kominfo Jawa Tengah. Jogja aku belum lihat, minta maaf nih, Jogja aku belum lihat ya. Aku belum pernah diundang ke Jogja. Kalau Jawa Tengah aku teman baik soalnya. Jogja lagi Pak Ono. Ya jadi jawabannya bisa ya. Padahal aku senang ke Jogja loh. Oh iya. Kita nantikan Pak Ono. Segera diundang. Oke, baik, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Kemudian ini Jefferson Siahaan, cloud computing bisa digunakan di mana saja Pak? Mengingat investasinya sangat besar sekali membangun sistem.
dari Bapak Jefferson Siahaan. Silahkan. Pak Riko dulu, Pak Riko. Untuk ini, Pak Riko. Di mana aja, Pak Riko? Gampang ini jawabannya sih, gampang banget. Itu statement sebetulnya ya, sepertinya ya Pak ya. Emang statement? Bukan pertanyaan, itu statement dari Bapak itu ya. Benar itu. Jadi kalau kita bangun sistem, kita bangun data center, ada server dan sebagainya, berapa sih investasi yang harus kita keluarkan gitu. Apalagi kalau di zaman sekarang ini gitu. Kita minta uang untuk bangun hal seperti itu, bisa-bisa kita kena marah. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan cloud, ya itu tadi kembali lagi ke statementnya Pak Ono, kita pindahin kepusingan kita ke orang lain. Gitu. Jadi saya setuju dengan statementnya tadi itu Pak, benar. Jadi lebih murah menggunakan cloud ya. Jawaban tadi kan pertanyaannya bisa dipakai di mana aja? Iya bisa di mana aja sih sebenarnya. Selama ada jaringan bisa ada di mana aja. Kepusingannya ada di seperti Pak Riko bilang, kepusingannya ada di orang yang mengoperasikan cloud itu tadi. Jadi kita sebagai yang bayar aman-aman aja sih sebenarnya. Itu aja. Cuman ada satu hal, kalau internetnya atau jaringannya kagak ada, baru yang kita yang pusing. Jadi kalau tidak ada jaringan, tidak ada internet, kita pusing. Cuman jangan khawatir. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman dari Telkom. Jadi iklan nih gue, jadi iklan. Harusnya Telkomsel bayar gue nih. Jadi kemarin ngobrol sama teman-teman Telkomsel. Tolong Telkomsel bayar gue ya ntar ya. Ngomong sama teman-teman Telkomsel. Jadi mereka terutama ini yang buat yang ada di rural, di tempat pemboran minyak, batu bara segala macam. Anak-anak Telkomsel bisa pasang BTS di situ supaya sinyalnya bagus buat urusan drilling dan sebagainya, dan cloud-nya dipindahin sama Telkomsel ke sebelahnya BTS langsung. Jadi tidak perlu nyambung ke Jakarta segala macam, dia akan bikin data center kecil di sebelahnya BTS. Jadi cloud-nya dipindahin, namanya edge computing, bukan cloud computing. Edge computing, jadi cloud yang dipindahin ke BTS. Jadi kita tetap nggak usah pusing, kita bayar. Tapi ini kategorinya kalau buat orang normal agak mahal, tapi kalau buat orang-orang oil and gas, buat pertambangan masih harganya masih oke banget lah dibandingin mereka yang harus pusing urusan bikin server segala macam. Gitu. Oke. Thank you Pak Riko. Bu. Oke, baik Bu Nita, ada lagi dari YouTube atau saya alihkan ke Zoom? Punten dong. Ya? Nanti ini kemungkinan besar pertanyaan nggak akan bisa kita jawab semua. Iya, bisa cover semua. Punten kalau bisa dicatat ditangkap di teks ya. Bikin file teks, kirim mail ke saya ntar biar saya jawab pakai email, pakai YouTube ntar. Iya. Biar saya jadi konten YouTube. Siap Pak Ono, nanti kita kirimkan list pertanyaan lengkapnya ke email Pak Ono dan Pak Riko setelah ini. Kemudian satu lagi boleh Pak Ono, Pak Riko? Oh boleh, 10 lagi juga boleh nih. Tergantung Pak Ketut aja sampai jam berapa kita sih, sampai jam 10 malam juga bisa. Ini dari Bapak Iki Nursianto, izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan bahwa si provider cloud computing ini aman, ringan dalam kecepatan akses? Pertanyaan dari Bapak Iki Nursianto. Oh oke. Ya, Pak Riko, Pak Ono dulu aja dah, ya ini mah gampang banget sih. Ini gampang nih, ini asli gampang. Jadi tekniknya gini, bagaimana menjadi seorang klien cloud yang kadal, yang bandel, yang ngaco. Jadi caranya gini, kita ngomong ke cloudnya, cloud, gue mau nyewa lu dong, cuma bisa trial enggak. Jadi tekniknya gitu, trial, nyoba, dapat gratis dong. Nah, waktu dapat gratis kita tes kecepatan segala macam, pakai speed test bisa. Jadi tekniknya gampang banget sih. Jadi kayak gitu. Dan jangan khawatir, mereka kadang-kadang suka mau ngasih kayak gituan juga sih. Atau kita bayar yang paling murah aja, yang kecil aja, berapa kecepatannya bisa sih. Jadi tekniknya gitu aja sih, bisa ngomong. Dan teknik lain adalah kita ngecek di Google, di media sosial, cloud ini bagus kagak sih? Kalau ada kata-kata yang jelek tentang dia, nggak usah dipakai. Udah gitu aja, simple. Dari rekomendasi ya Pak ya? Iya, rekomendasi. Kalau mau ngetes langsung, kita bisa minta sampel, terus kita tes gitu. Ya, oke, terima kasih. Pokoknya sekarang namanya pelanggan, customer raja banget nih. Iya.
pelanggan adalah raja. Iya, oke. Kalau Bu Nita itu ratu, nggak bisa jadi raja dia. Oh iya, gitu ya Pak. Ini pertanyaan berikutnya masih akan dari YouTube atau dari Pak Ketut? Mungkin Pak akan Ketut, rekap silakan. dari Zoom. Sepertinya Kita dari beralih Zoom ke juga Zoom sudah dulu banyak. ini, Iya, menanti silakan Pak Ketut. pertanyaannya menanti. Udah ada 35, 34. Iya, Parah banget. Pak, ini saya akomodasi dari mahasiswa nih, kayaknya dia mau bergelut di bidang cloud juga ini. Namanya Soleha, ada hosting yang limit storage-nya lambat dan panjang URL-nya tapi free. Dan ada hosting yang unlimited storage-nya dan itu tidak lambat dan juga URL-nya pendek tapi berbayar. Nah, dari situ saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, ada tidak hosting yang free, tidak ada limit storage-nya dan juga URL-nya pendek nih? Pengennya nih ya. Pastinya aman juga. Jadi cocok untuk mahasiswa yang minim dana, Pak. Mohon pencerahannya, Pak Ono. Ya. Pak Riko, ada solusi yang gila? Aku ada sih, tapi rada gelo saya mah. Ya coba Pak Bapak Riko? dulu deh kalau gitu. Jangan lu dulu lah. Dari solusinya itu mungkin bisa dapat ilham saya. Belum dapat ilham. Belum dapat ilham ini saya. Ya, soalnya pengennya murah, tapi bisa panjang URL-nya pendek, terus bisa diakses dari mana-mana kayak gitu ya. Oke, ini solusi Ono yang gelo ya. Kalau Anda maunya free, nggak usah bayar segala macam. Kalau cara Ono yang rada gila, geblek, cara Ono yang rada gila, saya akan bikin server sendiri di rumah. Servernya bisa pakai barang-barang yang ada, bisa pakai apa aja. Laptop kita juga ada, pakai apa aja lah, bisa di rumah nyalain listrik sendiri. Gimana caranya ini barang bisa diakses dari internet, itu aja. Intinya cuma gitu aja. Nah, sekarang gimana caranya bisa diakses dari internet? Anda bisa punya beberapa cara. Nih, gua buka dulu ya. Kalau mau masuk ke LMS Dharma Jaya lagi, jadi Anda bisa kuliah di Dharma Jaya dan lihat ilmu-ilmu gila ini sebenarnya. Di sini ada IP versi 6. Yang jadi masalah adalah IP publiknya buat di internet. Karena IP versi 4 itu habis, paling gampang kalau dapat IP publik versi 6. Karena 4-nya habis ya. 4-nya habis dan 4 itu bayar. Kalau mau dapat ini bayar sih sebenarnya. Karena 4-nya habis harus bayar segala macam. Versi 6 ini free. Bisa dapat free. Cara yang paling gombal adalah make rute jaringan tunnel. Nah, ini dia Teredo. Ini kalau Anda baca di sini, ini baca, oke. Ini kita install Miredo ini, Anda akan dapat IP kayak gini ntar, versi 6. Ini IP internet loh ini, bukan IP bohongan, ini IP beneran banget ya. Dan Anda bisa akses pakai IP versi 6 ini ke server kita yang ada di rumah, langsung, free. Gitu. Kacau. Cara kedua, tapi saya belum nyoba nih. Cara kedua saya lagi baca-baca nih, karena banyak yang suka komen di YouTube saya, pakai nggrok. Gimana nulisnya nggrok gini ya? Nggrok gini ya? Nggrok gini. Jadi kita bikin tunnel dari komputer kita di rumah, ya, dari komputer kita di rumah, kita bikin tunnel, mana ya? Ada ininya nggak? Ada docknya ya? Wah, nggak kelihatan. Ada di How It Works. Nah, ini How It Works kelihatan. Jadi ini server di rumah, kita jalanin nggrok ini, terus kita akan connect ke servernya nggrok di internet, pakai IP publik, dapat public address, komputer-komputer yang lain di dunia bisa akses ke server kita di rumah ini. Pakai IP versi 4 tapi yang ini bisa akses seperti itu. Jadi jadi alternatif kedua pakai nggrok sini. Cuman ini anak-anak gelo semua sih, dipakai buat parah lah, buat nge-hack segala macam. Ini parah banget yang ini. Cuman saya gara-gara orang pada komen di YouTube saya, Pak Ono, bisa nggak nih? Ini apaan sih, makhluk apa sih nggrok sini? Pas ngeliat, ya ilaha illallah.
Jadi kita bisa bikin server ada di rumah jadi ada di internet. Pakai yang ini. Ini yang kalau pakai versi 4 pakai Ngrox, kalau pakai versi 6 pakai Teredo. Installnya Miredo ya, tapi namanya Teredo sebenarnya. Gitu. Pak Riko pusing ya, padahal dia udah pernah kuliah sama saya sih sebenarnya, cuman ya gitu deh. Lebih lanjut tentang IP versi 6 ini sebetulnya Pak Ono juga sudah tulis ya dalam satu buku. Oh iya, ada bukunya ya? Ada bukunya, silahkan dibeli di andipublisher.com. Ada tentang IPv 6. Ya? Kalau beli di andipublisher.com itu online gitu kan ya? Iya, online shop kami. Betul. Jadi Anda silakan beli di andipublisher.com. Iya, silakan. Masukin keywordnya IP versi 6 atau Ono W Purbo, nanti keluar bukunya, tolong dibeli semua bukunya itu. Banyak sekali bukunya Pak Ono di sana. Tentang sistem operasi juga ada. Ada, oh iya lupa gue. TCP/IP juga ada. Silahkan. Kok apa sih? Bu Nita apal sama saya nih? Ya, saya kan mengerikan. Lini komputer. Saya kan yang di lini komputer, Pak. Begitu kurang lebih. Oke, silahkan Pak Ketut. Jika ada pertanyaan lanjutan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya banyak. Ini mungkin banyak yang tertarik juga karena Pak Ono tadi lebih banyak menampilkan materi-materi yang tampilkan di LMS. Mungkin juga bisa dijawab dari pihak dari kampus juga. Pertanyaan dari Pak Dedi Kiswanto sekaligus juga pertanyaan dari atas nama @elvi91 gitu ya. Pak, ada user login tamu nggak untuk melihat mata kuliah yang Bapak ajar? Gitu. Pertanyaan Pak Dedi Kiswanto dan dilanjutkan oleh atas nama @elvi91 tadi juga. Satu, bagaimana dan di mana publik bisa mengakses materi Bapak, Pak? Gitu ya. Bila bisa diberikan alamatnya. Terima kasih. Oke. Pak Teddy masih ada nggak ya? Pak Teddy? Pak Teddy, punten, Pak Teddy masih ada? Kak Prodi? Kalau Pak Teddy masih ada, Pak Teddy nih sebenarnya. Kalau nggak ada, gini dah. Ya udah, kayaknya Pak Teddy udah nggak ada. Jadi gini, buat teman-teman semua, kalau masuk ke Dharma Jaya CID, saya harus ngomong sama Pak Teddy. Kemarin kita udah mulai ngobrol sama Pak Teddy, sama Pak Rektor, Pak Dekan segala macam. Jadi kuliah saya yang ini kayak advanced networking segala macam ini akan dibuka ke publik supaya publik bisa ngambil kredit di kuliah ini. Jadi bentuknya kayak kredit kuliah. Nanti kalau Anda kuliah di kampus mana, kredit ini bisa ditransfer ke kampus itu. Kira-kira gitu. Jadi ini akan dibuka. Mekanisme cara daftarnya segala macam, saya belum tahu. Jadi ini yang pertama, kalau di Dharma Jaya. Jadi ada beberapa kuliah saya di Dharma Jaya akan dibuka ke publik supaya bisa diakses. Alamatnya LMS Dharma Jaya ACID. Cuman saya masih koordinasi dulu ke Kaprodi, Pak Dekan, Pak Rektor segala macam, mekanisme seperti apa supaya publik bisa akses ke kuliah ini. Oke. Nah, kalau yang pengen benar-benar free, gampang banget sih. Anda masuk ke sini. Saya eja alamatnya ya, lmsonocenter.or.id/moodle. Saya ulang, lmsonocenter.or.id/moodle, atau saya ini ya, taruh di notepad kali ya. Oke. lmsonocenter.or.id/moodle. Oke, silakan Anda masuk situ. Oke, itu free. Saya keluar dulu dari LMS saya, biar Anda lihat cara masuknya. Kalau Anda keluar, di sebelah kanan atas ada tulisan login, silahkan diklik itu loginnya. Oke, di sini ada create account, silahkan create account. Nanti Anda create account, nah nanti Anda bisa masuk ke kuliah saya. Oke, kuliah saya keamanan jaringan, bisa Anda masukin, yang diklik jangan masuk sebagai guest, masuk enroll. Ya, kalau nggak bisa juga nanti biasanya dalam waktu 24 jam saya suka akan enrollkan semua user-user baru ke kuliah-kuliah saya. Jadi akan tetap saya enrollkan secara manual gitu kira-kira. Nah, kisah yang ketiga adalah kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Nita yang ada di video ini loh, di Andi. Ya, Pak. Kalau Andi Bu Nita, jadi nggak Andi bikin ini e-learning kayak gitu, jadi nggak ya? Iya, jadi Pak. Menuju ke sana, jadi, Pak. Hah? Menuju ke sana.
Kan dukungannya Oke. dari Pak Ono juga. Alhamdulillah. Jadi Andi, teman-teman di Amdi rencananya akan bikin semacam e-learning seperti ini juga. Kuliah saya akan dikopikan ke Andi juga. Nah, yang di Andi sama Dharma Jaya, Anda bisa dapat sertifikat. Kalau yang Ono nggak dapat sertifikat. Saran saya masuk ke kuliah yang Andi sama Dharma Jaya sih, biar dapat sertifikat. Nanti kalau udah jadi yang di Andi bisa kalau nggak Bu Nita lah cerita dikit lah tentang rencana yang akademinya Andi gimana Bu Nita, silakan. Masih on progress memang ini Pak. Kita salah satunya kan seperti yang kita bicarakan dengan Pak Ono, membangun repositori konten dan lain-lain, dan ya alhamdulillah Pak Ono juga bersedia mendukung dari sisi konten. Jadi cepat atau lambat, semoga cepat Pak, kita akan berjalan ke arah sana juga bersama dengan Pak Ono dan kampus-kampus lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu tadi mungkin kalau sempat ada logo Andi Academy, nah itu salah satu program kami Pak dalam hal apa? Ini tadi menuju ke sana. Jadi untuk repositori konten dan lain-lain. Oleh karena itu kami membuka kesempatan seluas-luasnya dengan kampus maupun sekolah-sekolah. Jadi kami kedepannya mungkin ingin membangun Andi Academy ini tidak hanya untuk Perti, jadi juga sekolah-sekolah, jadi bermitra dengan lebih banyak akademisi di tanah air. Kurang lebih seperti itu Pak Ono. Iya, keren kan? Keren kan? Iya. Kepala sekolahnya cantik kayak gini, gue akan pro lah. Kepala sekolahnya Pak Joko sepertinya. Oh, alah, yang itu nggak cantik yang itu. Kurang lebih seperti itu Pak Ono dan pemirsa. Terima kasih Bu Nita. Iya. Pak Ketut, gimana Pak Ketut? Baik, ini kita ambil 2 pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Oke, kita akan ambil 2 pertanyaan terakhir. Ini yang pertama dari Ibu Nurfiana. Ibu Nurfiana, Pak Ono mohon penjelasannya dong hubungan antara cloud computing dengan IoT Pak. Walah. Ya. Berat ini. Dan yang kedua, langsung saja yang kedua ini dari Randy Dwi. Saya Randy ingin bertanya, jika kita ingin menjadi cloud engineer, apakah kita memerlukan ijazah? Lalu jika kita butuh sertifikasi, ambil di mana ya Pak? Ada tidak yang menyediakan hal tersebut? Terima kasih. Wah, seru nih. Yang kedua dulu ya. Jujur, kalau kita ngandelin kampus nggak ada di kampus. Parah banget kampus, parah banget. Kecuali kampus Dharma Jaya ya, kampus lain mau parah. Oke, cuman kalau mau jujur sih jarang sekali sertifikasi cloud, jarang. Yang salah satu yang punya sertifikasi cloud adalah AWS, certified. Gimana sih? Certification. Jadi Amazon dia punya sertifikasi. AWS Amazon punya sertifikasi. Jadi Anda bisa ujian sebagai cloud practitioner. Cuman ini bagusnya buat Amazon doang jadinya, gitu. Nggak banyak sertifikasi cloud seperti ini. Jadi ini barangkali masukan buat Bu Nita juga, buat teman-teman di Andi juga ya. Jadi kebetulan banget dunia cloud ini masih langka, sertifikasinya masih jarang banget. Kalau teman-teman Andi berani mati, kita bisa bikin kayak sertifikasi buat kayak gini. Sementara ini kita ngandalinya Amazon sih, jujur. Amazon yang punya sertifikat, gitu. Cuman ilmu, kenapa? Siap Pak. Oh siap ya. Mari kita coba Pak. Cuman ilmunya bukan hanya AWS kalau mau jujur. Kalau yang akan mulai naik banget sih teman-teman di Google, mereka punya Kubernetes dan sebagainya. Dan ini yang keren banget ini. Cuman nggak ada sertifikatnya. Jadi kita bisa bikin, ini ada sih trainingnya, tapi sertifikatnya gitu deh. Yang ini yang keren banget sih, gitu ya. Kalau mau jujur saya nggak terlalu ke arah AWS sih sebenarnya. Saya lebih ke arah Kubernetes dan teman-teman Google. Soalnya mereka lebih open source banget. Gitu. Itu urusan sertifikasi. Nah yang terakhir buat Ibu lupa lagi, yang tentang cloud dan IoT.
Itu berteman baik sih sebenarnya. Tapi kira-kira saya kasih gambar aja deh biar. Ini saya screen sharing kan? Oh, saya nggak screen sharing tadi. Walah. Jadi, gua udah ngomong susah payah nggak keluar ya. Ini Kubernetes. Anda bisa nyari di Google Kubernetes. AWS ada di sini tadi. Ini AWS sertifikat ya. Jadi saya nggak terlalu ke AWS sih. Kalau mau jujur, saya lebih ke arah ke Google sih sebenarnya. Saya lebih pro Google daripada AWS. Nah, sekarang urusannya IoT. IoT intinya Anda punya, saya kasih gambar dulu ya. Salah. Lah, kok nggak mau? Ini nggak mau nih. Ya, nggak mau nih. Kebiasaan ngomong doang. Nih tadinya, kok nggak bisa? Kok nggak mau? Iya. Nggak mau? Ya, nggak mau. Nggak mau. Oke, kepaksa saya bentuknya ngomong. Intinya, IoT sendiri sensor. Contoh paling sederhananya adalah kita cari inilah Arduino. Ini makhluknya. Kita bisa colokin sensor-sensor di sini. Oke. Nah, Arduino ini paling bisa disambungin ke jaringan. Nah, Arduino akan ngasih report ke server yang ada di jaringan. Nah, servernya ini boleh dalam cloud, gitu kira-kira. Tapi sensornya tetap nggak bisa di cloud sih. Sensornya harus secara fisik ada sensornya. Contoh real dari IoT yang banyak dipakai adalah kalau kita bayar tol, pakai e-money, terus kita pakai OVO segala macam, itu kategorinya IoT semua. Dan jujur, hari ini IoT duitnya paling gede di urusan jaringan. Jadi banyak urusan jaringan-jaringan ini yang gede duitnya adalah IoT ini. Karena dipakai buat pembayaran, buat tol, buat apa segala macam, ini gede banget nih duitnya. Kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman di telekomunikasi, terutama mereka bilang terus terang, pulsa yang gede bukan dari manusia, pulsa yang gede dari mesin seperti ini. Karena mereka bayarnya kencang banget. Ya mereka nggak mau mati lah. Pembayaran tol nggak mau mati, makanya mereka taruh duit lebih gede daripada orangnya yang normal. Dan operator akan mengorbankan orang normal dibandingkan IoT, karena IoT duitnya lebih kenceng. Gitu ceritanya. Servernya bisa ditaruh di cloud. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh kedua narasumber kita pada webinar pagi hari ini. Luar biasa. Mohon maaf sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta karena pertanyaan tidak bisa kami bacakan satu persatu. Sesuai yang disampaikan Pak Ono tadi, pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami kirim melalui email Pak Ono sehingga nanti akan bisa dijawab. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Sorry Pak Ketut, ini ada koreksi nih dari Mas Kadrian Pristatiadi. Google Cloud Platform, AWS, Azure, Alibaba ada sertifikasinya semua ternyata. Jadi bukan hanya AWS yang punya sertifikasi, Google, jadi ada sertifikasinya semua. Sayangnya nggak ada yang Indonesia, itu aja gue lagi sebel. Gue pengennya bangsa ini punya sertifikasi apa gitu, kok semuanya luar gitu. Ya udahlah. Nih, sorry yang gue interupsi. Silakan Pak Ketut lanjut. Baik, terima kasih tadi sudah klarifikasi. Oke, saya lanjut mungkin sebagai closing statement ini Pak dari kedua narasumber sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini. Kami persilahkan mungkin dari Pak Riko dulu atau Pak Riko. Ya. Silakan Pak Riko, closing statement. Teknologi cloud ini sebenarnya memudahkan kita, kemudian lebih bisa dikatakan lebih murah, ekonomis dan sebagainya. Dan mungkin tahun-tahun ke depan itu orang akan lebih suka menggunakan teknologi cloud. Tinggal kita, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ono, gimana cara kita mempergunakan cloud ini? Bagaimana kita bisa naruh data-data kita di server cloud dan sebagainya. Itu saja, Pak Ketut. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Lanjut Pak Ono. Kalau saya sederhana aja, cloud ini masa depan kita semua sih sebenarnya. Dan saya sangat berharap ini bisa dijadikan bagian dari kurikulum baik itu di sekolah maupun kampus.
karena engineer yang mampu melakukan cloud ini akan sangat dibutuhkan di masyarakat, di dunia industri, di dunia kerja di masa datang. Jadi ini tantangan buat dosen maupun guru buat ini semua. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Andi Publisher yang menerbitkan buku-buku ini semua. Dan di Dharma Jaya jangan lupa. Iklan yang terakhirnya iklan. Terima kasih Pak Andi. Tapi ini saya dapat lagi dari Mas siapa Udurina Ili Datacom, sertifikasinya tambah lagi, ada CompTIA, ada VMware, semuanya ternyata banyak sertifikasi. Tapi semua keluar. Saya pengen bangsa ini lebih maju dan kita bisa punya sertifikasi itu semua. Mudah-mudahan Bu Nita dan Pak Joko dan teman-teman bisa sukses dengan Andi Akademinya supaya bangsa ini bisa maju. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketut, Bu Nita, saya kembalikan. Baik, sekali lagi boleh kita beri A+ kepada dua narasumber kita di tempat masing-masing. Dan berikan A+ pada narasumber yang telah berkenan berbagi ilmunya, dan bagi Bapak Ibu peserta webinar dapat memperoleh bukunya langsung saja, bisa diperoleh di penerbit Andi ya, yang salah satu penerbit mencetak buku-buku terbitan pakar dan buku-buku berkaitan dengan teknologi ataupun IT. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya seluruh peserta akan memperoleh sertifikat apabila telah mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat ya. Dan pada pagi hari ini juga saya akan bacakan tiga penanya terbaik kami ambil secara acak yang akan saya sampaikan nanti, dan juga dari Bu Anita salah satunya juga nanti dapat menyampaikan. Yang tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari hingga siang hari ini memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Amin. Kami atas nama penyelenggara penerbit Andi kerjasama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum saya tutup, saya akan membacakan dua pemenang memperoleh door prize yang telah kami catat. Kami ucapkan selamat kepada, mana tadi catatannya, Ibu Emi Darwati dan siapa nih, Mbak Soleha ya. Dua ini nanti bisa menghubungi panitia, saya langsung ataupun Ibu Anita. Dan satu lagi akan dibacakan oleh Ibu Anita. Silahkan Ibu. Siap. Oke, terima kasih Pak Ketut. Dari kami berarti ambil dari kanal YouTube, kami pilih pertanyaan dari Bapak Al-Hadad. Dari Bapak Al-Hadad. Bapak Al-Hadad. Iya. Bapak Al-Hadad, sekali lagi selamat kepada Ibu Emi Darwati dan Mbak Soleha serta Pak Al-Hadad. Kami mohon untuk nanti menghubungi panitia untuk dapat mengirimkan kontak person dan alamat untuk pengiriman door prize. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.